Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex dan di video ini teman-teman kita akan belajar lagi materi psikologi trading. Dan tema kali ini adalah cara menjadi trader yang disiplin, teman-teman. Kenapa harus disiplin? Ya, karena ketika seorang trader nggak disiplin, ya capek-capek kalian bangun portofolio kalian, istilahnya bangun saldo kalian, suatu saat kalian jatuh juga kalau nggak disiplin. Contohnya beginilah, simpelnya aja ya teman-teman. Anda trader itu yang biasanya sudah mulai bisa ngumpulin cuan dikit 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 dikit. Gampangnya gini nih, Senin sampai Kamis tuh cuan cuan cuan, karena Jumatnya nggak disiplin dia gedein lotnya. Ya udah, yang ngumpulin dari Senin sampai Kamis tadi hilang semuanya. Itulah contoh orang yang nggak disiplin. Disiplin ini dalam arti luas sih. Ya dia nggak disiplin dengan tekniknya bisa, dia nggak disiplin sama lotnya bisa, dia nggak disiplin trading terus menerus bisa. Misalkan gini nih, udah trading ya kan, dia udah komit tuh, wah saya komit sehari trading sekali aja untuk meminimalisir kerugian. Tapi ya suatu saat dia malah udah profit nih siang, tapi gara-gara trading terus nggak disiplin, tadinya udah profit malah rugi banyak. Itu contoh-contoh nggak disiplin seperti itulah, udah paham ya. Contoh lain lagi mungkin nggak disiplin tuh gini, biasanya pakai stop loss, tapi karena dia kepedean akhirnya nggak usah pakai stop loss lah, ini udah pasti turun, ini gua sell gedein lotnya. Nah kayak gitu juga bisa. Itulah semuanya contoh nggak disiplin. Oke ya, jadi di video ini akan saya berikan 4 poin yang akan saya bahas bagaimana cara menjadi trader yang disiplin kayak gitu ya. Oke, tapi sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini, biasalah ya. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya. Dan kebetulan di XM sekarang itu sudah ada copy trading. Jadi kita itu bisa mengcopy dari para ahli strategi yang ada di broker XM. Caranya tinggal deposit lalu follow aja gitu. Nanti kita bisa mengikuti naik turunnya profit dan loss kita itu mengikuti trader yang kita ikutin seperti itu teman-teman. Nah, untuk informasi selengkapnya nanti teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, jadi kita akan bahas 4 poin. Yang pertama, butuh pengingat atau evaluasi berkala. Jadi untuk membuat habit, untuk membuat kebiasaan yang baik itu memang nggak mudah teman-teman. Kita harus pintar-pintar nyeramahin diri kita sendiri. Ini saya juga malah jadi kayak ceramah ya. Kita harus pintar-pintar nyeramain diri kita sendiri dan kita harus pintar-pintar mengevaluasi diri kita. Kalau mau serius teman-teman, kalian bisa buat yang namanya jurnal trading. Ya, jurnal trading itu buku catatan seorang trader. Misalkan Senin tuh kalian tulis ngapain aja, buy atau sell, lotnya berapa. Kalaupun kalian ngelakuin kesalahan, kalian tulis di situ juga. Jurnal trading itu adalah kejujuran ya, bukan berarti yang bagus-bagus kalian tulis, enggak. Jurnal trading itu kejujuran punya kalian sendiri. Jurnalnya seorang trader. Ya salahnya apa, di situ kalian koreksi hari itu kalian tulis. Nah, tiap minggu kalian lakukan evaluasi gitu. Minggu ini saya salahnya ngapain aja sih, dan ini menjadi pelajaran untuk minggu yang selanjutnya kayak gitu. Jadi merubah kebiasaan itu memang nggak langsung bisa berubah, memang harus kita ingetin secara berkala. Gitu ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman juga bisa misalkan beli buku kayak gitu ya, yang ketika teman-teman itu harus baca mungkin tiap minggu tuh buku-buku psikologi trading, atau dengerin channel-channel psikologi trading biar kalian dapat asupan-asupan motivasi untuk trading yang benar gitu. Karena memang kalau nggak diingetin secara berkala itu susah. Contohnya orang yang diet gitu, kalau dia nggak diingetin ya nanti apa itu yang tadinya makannya setengah piring jadi 1 piring lagi gitu. Karena memang untuk membentuk kebiasaan itu nggak mudah. Jadi harus ada pengingat secara berkala. Entah itu kalau kalian bisa ya tulis aja di handphone kalian, harus disiplin kayak gitu, atau mungkin di tempat kalian yang mudah terlihat dan lain-lain, disiplin kunci sukses atau apapun itulah yang memang itu harus bisa ngingetin kalian untuk balik disiplin lagi. Susah ya, emang susah, memang harus dilatih terus teman-teman. Oke, poin kedua sekarang, ini yang paling penting nih buat kalian yang susah disiplin. Kalian harus punya mindset untuk sukses jangka panjang.
Jadi harus percaya betul ya kalau trading itu nggak bisa buat hari ini, nggak bisa buat minggu depan, nggak bisa buat bulan depan, nggak bisa. Yang artinya trading itu nggak bisa kalian paksa harus ngasilin uang kapan, itu nggak bisa teman-teman. Jadi mikirnya ya udah buat jangka panjang aja. Pokoknya gua trading sekarang nih, tujuan gua buat nyimpen uang di akun itu yang pertama. Gua mau nyimpen duit di akun trading gua. Syukur-syukur nanti berkembang dikit-dikit. Syukur-syukur nanti tahun depan itu bisa jadi misalkan 2 kali lipatnya. Masih masuk akal loh kayak gitu. Nah, kalau orang yang punya target orientasi sukses jangka panjang, dia nggak akan buru-buru teman-teman. Dan dia punya sebuah aturan itu akan lebih mudah untuk ditaati. Berbeda dengan trader yang target suksesnya tuh jangka pendek. Misalkan trading hari ini ataupun bulan ini, bulan depan udah mau withdraw. Pokoknya bulan depan gua harus withdraw. Itu susah karena pengaruhnya nanti ke over trading. Susah buat disiplin kalau targetnya itu jangka pendek. Gitu ya. Ini bukan gaya tradingnya yang jangka panjang, bukan ya. Tapi target ngembangin duitnya itu untuk jangka panjang gitu. Profit dikit-dikit nggak apa-apa. Tradingnya mah bebas, mau scalping, mau daily, mau swing bebas. Tapi target suksesnya itu untuk jangka panjang gitu. Mindsetnya yang benar seperti itu kalau mau lebih disiplin, lebih mudah. Oke, kita masuk ke poin ketiga teman-teman. Yakni pakai modal gede bro. Loh, apa hubungannya sih sama modal gitu? Banyak hubungannya, kuat banget di sini. Jadi banyak trader retail itu gagal karena memang modalnya nggak ideal. Cuma pakai ratusan dolar aja, apalagi pakai ratusan dolar gitu. Yang ribuan dolar saja masih banyak yang sering loss control. Loss controlnya kenapa? Karena kalau modal kecil, orang kan nggak bakalan puas trading dengan lot kecil, target kecil nggak puas bro. Makanya dia sering loss control. Gedein dikit 0,01 mah nggak kerasa ini. Ya udah selesai kalau udah kayak gitu. Jadi modal ini pengaruh banget sih. Coba deh lu pikirin berapa sih duit yang lu pengen dalam trading. Misalkan lu pengen dapat 1 juta sebulan. Menurut saya sendiri modal yang ideal tuh 20 juta. Kalau sebulan pengen dapat 2 juta, ya pakai modal ideal 40 juta. Lah kalau trading kayak gitu mah mudah bang. Ya emang trading kayak gitu. Itu aja belum tentu lu bisa gitu kan. Jadi itu ideal. Nah kalau udah modalnya aja 100 dolar, kok pengen sebulan dapat 100 dolar, ya babak belur bro. Ujung-ujungnya nanti kalian gak bakalan bisa disiplin pakai rule yang aman, itu gak bisa. Awal mulanya sumber masalahnya dari modal tadi. Memang bro, faktanya kayak gini ya. Kalau mungkin teman-teman ngarep dari modal kecil terus jadi kaya dari trading, itu nggak bakalan bisa. Saya kasih faktanya ya, kalian pakai modal 1-2 juta terus jadi jutawan, ratusan juta dari trading, nggak bakalan bisa. Kalau jadi keselak saya. Kalau nggak percaya silakan buktiin sendiri ya teman-teman. Seperti itu, trading itu harus ideal, antara modal kemudian target itu harus ideal. Kalau misalkan seseorang pakai modal 100 juta, seharinya nyari 1 juta ya, atau mungkin seminggunya nyari, ya katakanlah seminggu nyari 2 juta gitu ya, itu gampang, soalnya lotnya enak ya kita. Dan gini, trading pakai modal gede dan modal kecil bakalan otomatis lebih disiplin orang yang pakai modal gede. Masuk akal nggak? Kira-kira lu bakalan lebih serius untuk ngatur lot dan segala macamnya kalau pakai modal 400 ribu atau 400 juta? Bukan ya, nggak sejauh itulah. Antara 400 ribu sama 40 juta. Kira-kira kalian bakalan lebih disiplin yang mana gitu? Dari situ saja kelihatan nggak teman-teman ya? Kalau modal itu pengaruh banget ke pola trading yang bakalan dilakuin. Orang yang tradingnya pakai 100 ribu bakalan beda jauh dengan cara trading yang pakai 100 juta. Ya itu kan kejauhan ya. Orang yang tradingnya pakai 1 juta bakalan udah beda sama yang tradingnya pakai 10 juta. Bakalan lebih hati-hati, bakalan lebih banyak pertimbangan, bakalan lebih kecil lotnya orang yang pakai modal gede. Karena orang yang pakai modal kecil teman-teman, otomatis dia bakalan berpikiran kayak gini. Alah orang duit segini aja margin call ya wes lah, sesok deposit menah ya wes gitu. Akhirnya jadi tukang deposit gitu. Susah buat disiplin. Dan masalah ketiga ini adalah modal.
Jadi memang modal itu harus gede. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang keempat, untuk jadi disiplin teman-teman. Latihan sih, praktek. Maksa diri kita untuk disiplin. Karena di sini saya mau kasih banyak teori pun juga percuma. Ya, saya mau kasih 10 teori sebenarnya ada. Tapi kalau kalian nggak praktek, nggak maksa diri ya percuma juga. Gitu ya. Karena begini bro, yang namanya kebiasaan itu hanya diri kita sendiri yang bisa nentuin. Jadi punyailah prinsip gitulah ya. Jadi seorang trader tuh harus punya prinsip. Contoh ya, prinsip pertama, saya trading, saya sukses untuk jangka panjang, 1-2 tahun lagi nggak masalah gitu. Prinsipnya kayak gitu. Ini biar lebih rendah resiko ya. Kemudian saya trading modal misalkan $300 nggak apa-apa. Tapi prinsip saya adalah saya nggak boleh lotnya lebih dari 0,01. Kecilin aja leverage-nya kalau masalah lot ya. Jadi hak trader itu harus punya pegangan prinsip gitu bro. Dan semakin kuat prinsip kalian, ya semakin bisa kalian disiplin. Sebenarnya mau pakai teori dari manapun, belajar dari manapun, yang namanya disiplin itu tergantung sama diri lu sendiri bro. Jadi kalau bahasa Jawanya, duit itu harus dieman-eman ya, harus diperlakukan secara hati-hati gitu, jangan sembarangan. Sayanglah duitnya gitu, ngapain sih dibuang-buang terus saat trading gara-gara emosi sesaat gitu kan. Gara-gara nggak disiplin, gara-gara nggak sabar kan sayang duitnya. Bukannya trading itu nyari uang gitu, tapi kenapa kok malah buang uang hanya karena hal-hal yang sepele gitu. Misalkan kurang sabar ya, nggak disiplin, floating tambahin lagi lotnya gitu kan. Itu hal-hal yang sepele sebenarnya, tapi dampaknya efeknya tuh gede banget. Semuanya bakalan terbentuk sih teman-teman. Mohon maaf ini ada renovasi, ini berisik ke situ nggak ya? Jadi begini teman-teman, saya kasih kesimpulannya aja langsung ya. Kalau emang cocok jadi trader ya, semuanya bakalan terbentuk. Tapi begini, kalau sudah bertahun-tahun tapi nggak bisa bentuk habit yang benar, kemungkinan besar nggak cocok jadi trader. Oke, toh faktanya kan cuma sedikit yang bakalan berhasil gitu. Bisa jadi kalian yang memang nggak bisa disiplin, nggak cocok jadi trader itu. Jadi jangan maksain juga deh kalau sudah habis banyak banget dan kalian coba latih ternyata memang nggak bisa disiplin, jangan maksain. Bisa jadi kalian cuma selamanya bakalan buang duit karena memang nggak cocok gitu di bisnis ini. Itu kesimpulan yang terakhir ya. Kalau memang cocok itu biasanya dilatih setahun ya, itu bakalan jadi. Kalau nggak cocok 2-3 tahun ya bakalan ngabisin uang. Mungkin emang cocoknya di bisnis atau bidang yang lain. Begitu ya bro. Oke, cukup sekian sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.